wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menampilkan video hasil observasi beserta analisisnya di SMA N1 Teluk Jambe. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anaisya Rosi Pratiwi. Saya Thalita Folda Atalia. Saya Intan Fitrasari. Saya Marlina Utami. Saya Visi Aulia Rahmadani. Selamat menyaksikan. Pembelajaran menulis di tingkat sekolah menengah atas memiliki peran krusial dalam pengembangan kemampuan komunikasi dan ekspresi diri siswa. Menulis bukan hanya sekedar keterampilan praktis, tetapi juga merupakan sarana untuk memperluas pemahaman, memperdalam refleksi, dan mengasah kreativitas. Di era digital saat ini, di mana komunikasi semakin dipengaruhi oleh teknologi, kemampuan menulis menjadi semakin penting dalam menyampaikan ide, opini, dan informasi secara efektif. Pendekatan pembelajaran menulis yang efektif tidak hanya menekankan pada penguasaan aturan tata bahasa dan struktur teks, tetapi juga memperhatikan aspek pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kondisi pembelajaran menulis di sekolah menengah atas menjadi penting untuk mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran yang ada dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Banyak sekolah telah mengadopsi berbagai metode dan strategi untuk mengajar menulis. Mulai dari teknik brainstorming yang membantu siswa mengumpulkan dan mengorganisasi ide-ide mereka, hingga penggunaan perangkat lunak penulisan yang dapat memfasilitasi proses penyuntingan dan kolaborasi. Metode-metode ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, di mana siswa dapat belajar dan berkembang secara holistik. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang variatif seperti buku teks, video pembelajaran, dan platform digital lainnya juga memainkan peran penting dalam proses pembelajaran menulis. Media-media ini tidak hanya membantu memperkaya materi pembelajaran, akan tetapi juga dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif terlibat dalam proses belajar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang baru dalam metode pengajaran yang lebih inovatif dan menarik bagi siswa. Pembelajaran menulis di sekolah menengah atas juga berperan dalam membentuk karakter siswa. Melalui menulis, siswa belajar untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka secara terbuka dan jujur. Menulis membantu siswa memahami diri sendiri dan orang lain, serta dapat mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab sosial. Siswa yang terampil menulis cenderung memiliki kemampuan analisis yang lebih baik, dapat berargumentasi dengan lebih logis, dan mampu menyampaikan pendapat dengan lebih terstruktur. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan hasil laporan observasi beserta analisisnya mengenai pembelajaran keterampilan menulis, khususnya di SMA Negeri 1 Teluk Jambe.
Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual pembelajaran menulis di SMA Negeri 1 Teluk Jambe. Observasi ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dalam pembelajaran menulis, tetapi juga bertujuan untuk menginspirasi peningkatan lebih lanjut dalam kualitas pendidikan menulis di tingkat sekolah menengah atas. Kami percaya bahwa melalui pemahaman yang lebih baik tentang proses dan dinamika pembelajaran menulis, kita dapat menciptakan strategi yang lebih efektif untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan menulis di diri mereka. Pembelajaran menulis yang efektif adalah kunci untuk membantu siswa mencapai potensi penuh mereka, baik di bidang akademis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga laporan kami dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menulis di sekolah menengah atas. Lebih dari sekadar menyoroti keberhasilan, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana refleksi untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran menulis di sekolah menengah atas secara keseluruhan. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama mendukung upaya ini demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Seberapa bisa anak membicarakan, menyampaikan apa yang ditulis kemudian dirasakan secara besar. Kalau menyimak berarti kan seberapa konsentrasi anak dalam menyampaikan ide yang dia dapat. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk menulis semua hal kita ya seperti ini. Tantangannya guru harus pintar menarik minat anak supaya mau konsentrasi ke dulu. Konsentrasi ke dulu, kalau misalnya kita konsentrasi ke kita, berarti kita bisa mengendalikan kamu diam dan fokus. Jadi intinya tidak main-main itu harus mengikuti anak juga. Itu seperti apa? Kalian belajar seperti apa? Nah, setelah melakukan observasi dan wawancara bersama guru terkait, diketahui metode pembelajaran menulis yang digunakan oleh Bu Suryati di SMAN 1 Teluk Jambe adalah diskusi kelompok dan demonstrasi. Kemudian untuk model pembelajaran menulis yang digunakan oleh Ibu Suryati di SMAN 1 Teluk Jambe meliputi pemberian tugas menulis,
diskusi terpimpin, dan tanya jawab interaktif. Lalu ada juga media pembantu pembelajaran menulis yang digunakan oleh Bu Suryati di SMAN 1 Teluk Jambe. Di sini ada proyektor, laptop, dan perangkat HP. Kami temukan juga teknik-teknik pembelajaran menulis yang digunakan oleh Ibu Suryati di SMAN 1 Teluk Jambe. Hal ini meliputi sebelum menulis, siswa-siswi akan diberikan pemahaman terkait materi, kemudian saat menulis, guru akan memerintahkan siswa-siswi untuk menulis draft kasar, dan setelah menulis, guru akan merevisi tulisan dari siswa-siswinya. Lalu, ada juga kesulitan dan tantangan dalam pembelajaran menulis di sekolah. Ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kemampuan siswa dan karakter siswa. Untuk faktor eksternal terdiri dari guru, lingkungan sekolah, fasilitas sekolah, dan media ajar. Ada juga proses evaluasi atau penilaian yang di sini yang dinilai adalah kebaruan, kepaduan, keaslian, isi, ketepatan waktu, dan kesesuaian tema. Terakhir, ada juga instrumen rubik penilaian karya tulis ilmiah di SMA 1 Teluk Jambe. Hal ini menjadi alat bantu yang digunakan untuk menilai kualitas karya tulis ilmiah dari siswa-siswi secara objektif dan terstruktur. Instrumen ini memuat aspek-aspek penting dalam penilaian yang perlu dinilai dalam suatu karya tulis ilmiah, beserta kriteria penilaian dan skor yang diberikan untuk setiap kriteria penulisan. Untuk analisis lebih dalam akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Berdasarkan bahasan hasil analisis pembelajaran menulis di SMAN 1 Teluk Jambe, analisis menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada kurangnya keterampilan dalam menuangkan ide, mengidentifikasi masalah, dan menyusun kalimat pertanyaan yang tepat dan sesuai dengan tema yang diberikan. Rata-rata, rumusan masalah yang disusun peserta didik terdiri dari 7-10 pertanyaan. Meskipun para ahli penelitian tidak menetapkan batasan pasti mengenai jumlah maksimal pertanyaan, mereka lebih menekankan pentingnya fokus dan kejelasan rumusan masalah. Berikut ini ada keunggulan dari pembelajaran menulis. Yang pertama yaitu keunggulan model, mengembangkan keterampilan menulis. Yang kedua yaitu menumbuhkan keaktifan siswa. Yang ketiga mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat mendorong kerjasama tim. Dan yang kelima memperkuat hubungan guru dan juga murid. Keunggulan tekniknya yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan menulis. Yang kedua meningkatkan kreativitas. Yang ketiga meningkatkan pemahaman. Yang keempat meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Keunggulan medianya yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang kedua meningkatkan pemahaman dan kemampuan menulis, yang ketiga meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi. Keunggulan jenisnya yaitu ada jenis model. Yang pertama meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang kedua membantu siswa belajar dari satu sama lain, yang ketiga mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama, dan yang keempat yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kelima, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Serta ada kekurangan dari pembelajaran menulis. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaan kalimat oleh peserta didik, yaitu penggunaan kalimat yang terlalu panjang dan rumit, sehingga tulisan menjadi sulit dibaca dan dipahami. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa banyak peserta didik menggunakan kalimat yang panjang dan juga memilih kata yang tidak tepat. Namun, sebagian besar peserta didik menunjukkan kemauan untuk memperbaiki kekurangan mereka, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki motivasi untuk belajar. Nah, meskipun menemukan kendala dalam mengajar, guru berusaha mencari solusi untuk mengatasi kendala yang dialaminya. Hal ini menjadi tantangan bagi guru untuk terus berlatih dan memperbaiki kualitas mengajar agar mampu mengatasi kendala tersebut.
Guru mengakui bahwa terdapat beberapa kendala yang umumnya dihadapi oleh peserta didik dalam pembelajaran menulis, yaitu kesulitan untuk fokus. Kesulitan ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti kurangnya fasilitas, keadaan ruang kelas yang panas. Hal ini berakibat peserta didik kurang berkonsentrasi sehingga menghasilkan penulisan yang tidak maksimal. Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekurangan utama dalam pembelajaran menulis adalah kurangnya pemahaman peserta didik dalam menuangkan ide, mengidentifikasi masalah, dan menyusun kalimat pertanyaan yang tepat dan sesuai dengan tema yang diberikan. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ruangan kelas yang kurang nyaman dan kemampuan guru dalam menarik minat siswa dalam belajar menulis memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pembelajaran menulis. Sekian video hasil observasi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum